Saudara Rektor Udayana ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi. Lalu apa peran Rektor Udayana dalam kasus korupsi dana sumbangan mahasiswa baru? Pemirsa, Kejaksaan Tinggi Bali tetapkan Rektor Universitas Udayana sebagai tersangka kasus korupsi sumbangan pengembangan institusi mahasiswa baru. Inyoman Gede Antara diduga rugikan negara 443,9 miliar rupiah. Kita ke informasi lainnya, Saudara. Kabar mengejutkan datang dari Universitas Udayana Bali. Sang Rektor Inyoman Gede Antara ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Tinggi Bali. Rektor Universitas Udayana menjadi tersangka dalam kapasitasnya sebagai Ketua Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru Jalur Mandiri tahun 2018 sampai dengan tahun 2022. Penetapan tersangka Rektor Universitas Udayana dalam kasus dugaan korupsi membuat heboh publik. Bagaimana tidak? Uang pangkal para mahasiswa baru jalur mandiri yang sejatinya digunakan untuk mengembangkan institusi justru telah ia tilap bersama para kroninya. Tak tanggung-tanggung, dia juga melakukan praktik pungli ini kepada 320 mahasiswa tahun akademik 2018 sampai dengan 2022. Tim penyidik Kejaksaan Tinggi Bali secara maraton telah melakukan penyidikan tindak pidana korupsi karena SPI, mahasiswa baru seleksi jalur mandiri Universitas Udayana, tahun 2018 sampai dengan tahun 2020, bahwa setelah dilakukan ekspos beberapa kali dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap 3 orang tersangka yang telah ditetapkan sebelumnya berdasarkan alat bukti yang ada, penyidik menemukan keterlibatan tersangka baru. Sehingga pada tanggal 8 Maret 2023, penyidik pada Kejaksaan Tinggi Bali kembali menetapkan 1 orang tersangka, yaitu Saudara Profesor Dr. INGA. Berdasarkan alat bukti yang cukup berupa keterangan saksi, keterangan ahli dan surat, serta alat bukti petunjuk, disimpulkan tersangka Profesor Dr. INGA berperan dalam dugaan tindak pidana korupsi dana sumbangan pengembangan institusi mahasiswa baru, seleksi jalur mandiri Universitas Udayana tahun 2018 sampai dengan tahun 2022. Alhasil, potensi nilai kerugian keuangan negara dan ekonomi negara cukup fantastis, yakni mencapai 443,9 miliar rupiah. Sebelumnya, kasus serupa juga pernah menjerat Rektor Universitas Lampung. Kasus seperti ini terjadi karena kampus telah menjadi sangat bermasalah akibat tidak transparan dan akuntabel, khususnya pada seleksi mandiri. Hal inilah yang harus menjadi perhatian. Selain itu, pola seleksi masuk perguruan tinggi harus dibuka seluas-luasnya dan menjadi momentum agar seleksi mahasiswa mandiri lainnya, baik di PTN maupun di PTS, tidak terjadi praktik korupsi. Pakar hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya memberikan tanggapan bahwa watak karakter koruptif pejabat perguruan tinggi, khususnya di PTN, terjadi karena porsi pemilihan rektor yang mendapat suara mayoritas dari menteri sebanyak 35%. Hal ini membuka celah transaksi politik kotor yang akan mengesampingkan pemilihan rektor yang mengedepankan prinsip meritokrasi. Dengan demikian, ini menjadi akar masalah serius dari korupsi di perguruan tinggi yang dilakukan rektor. Penegak hukum KPK atau kejaksaan harus mengejar larinya aset dari hasil korupsi yang dilakukan oleh rektor yang terlibat kasus korupsi, termasuk jaringan aktor korupsi yang terlibat. Karena kita mengetahui bahwa praktik tersebut dilakukan sistematis, termasuk potensi pencucian uang untuk melarikan atau mengaburkan aset yang dihasilkan dari hasil korupsi. Sebagai institusi perguruan tinggi yang memiliki beban moral dalam menjaga integritas, kampus harus mampu menjadi contoh baik dengan tidak toleran terhadap praktik korupsi. Kampus harus membuat mekanisme dan kendali mutu yang memadai untuk mencegah suap, benturan kepentingan, serta praktik korupsi lainnya. Hasil audit tersebut harus
didiseminasikan kepada publik sebagai komitmen dalam menguatkan peran perguruan tinggi dalam pemberantasan korupsi. Dengan penguatan kontrol masyarakat terhadap upaya pemberantasan korupsi, merupakan langkah yang harus dilakukan, sejalan dengan pasal 41 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Korupsi tidak hanya berdampak terhadap satu aspek kehidupan saja. Korupsi menimbulkan efek domino yang meluas terhadap eksistensi bangsa dan negara. Mau tidak mau, suka tidak suka, siap tidak siap, masa depan akan datang, dan generasi muda akan menerima estafet kepemimpinan.